Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar RRI Bau-Bau kaum muslimin dan muslimah. Hari ini kita kembali hadir ya di acara khusus Ramadan, yakni Mozaik Ramadan, yang tentunya ini setiap hari hadir ya, tepatnya pukul 4 sore selama bulan Ramadan 1445 Hijriah. Di hari Ramadan yang ke-24 ini, hari ini kita sudah kedatangan juga ini pimpinan Panti Asuhan Al-Ikhlas bersama Bapak Rasid. Assalamualaikum Pak Rasid. Waalaikumsalam. Waduh, gimana kabarnya nih sore ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat. Walaupun sedikit. Walaupun mungkin sedikit kurang baik sepertinya ini. Iya. Semoga selalu sehat ini Bapak Amin, ini. amin, amin. Dengan mungkin banyaknya juga rutinitas ya di bulan suci Ramadan ini. Oke, baik, dan pendengar, saya juga buka line telepon ya yang ingin ikut berpartisipasi, ada yang ingin ditanyakan terkait kegiatan mungkin dari Panti Asuhan Al-Ikhlas. Ada juga bisa ikut bergabung melalui line telepon kami di 0402 28239994 atau juga bisa melalui jalur WhatsApp kami di 082259922994. Baik, sebelum kita berbincang-bincang ini lebih jauh lagi terkait kegiatan Panti Asuhan Al-Ikhlas di Kota Bau-Bau ini, saya mau tanya dulu ini, awal mula ini berdirinya Panti Asuhan Al-Ikhlas ini di Kota Bau-Bau ini. Mungkin bisa diceritakan ini, Pak. Boleh. Ya, awal mula didirikan Panti Asuhan Al-Ikhlas ini adalah salah satu inisiatif dari pimpinan pertama, yaitu almarhum Dr. Rusla Jamali. Mudah-mudahan beliau diberikan surga jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Beliau berinisiatif sejak mau mendirikan pondok pesantren. Beliau sudah berinisiator untuk mendirikan panti asuhan sejak tahun 2005. Tapi setelah beliau melaksanakan niatnya itu baru terwujud tahun 2010. Kemudian tahun 2010 itu awalnya itu mendirikan pondok pesantren atau panti asuhan Al-Ikhlas itu masih dalam kategori sangat sederhana. Sangat sederhana. Belum ada bangunan, masih pindah sana sini gitu. Nah, pada tahun 2011 dipermanenkan atas bantuan Pak Haji Yusran. Haji Yusran. Beliau memberikan dana untuk mempermanenkan Panti Asuhan Al-Ikhlas itu tahun 2011. 2011 sudah ada bangunannya. Sudah ada bangunannya. Lanjut kemudian setelah tahun 2011 itu beliau belum mendapatkan izin penyelenggaraan Panti Asuhan Al-Ikhlas, belum. Masih mendirikan Madrasah Diniyah Ta'amiliyah disingkat dengan Madin. Nah, sekarang disebut dengan MDT, Madrasah Diniyah Ta'amiliyah, yang mana itu hanya menampung semua santri untuk belajar ilmu agama saat itu. Ya, dengan bertempatkan dengan Masjid Al-Yusran yang sekarang. Di situ. Kemudian setelah itu tahun 2013-14 maka resmilah berikan izin penyelenggaraan panti asuhan sekaligus pondok pesantren saat itu. 2014-2015. 2014. Iya, 2014. Nah, di saat itu kita mulai melaksanakan proses pembelajaran. Nah, dari 2014 itulah di panti asuhan itu kita tidak lagi melaksanakan pembelajaran yang tidak berbasis kepada kurikulum. Nah, dari 2014 itu kita sudah mulai berbasis kurikulum, namun kita masih namanya istilah PLS, pendidikan luar sekolah. Bergabunglah dengan PKBM di Kota Bau-Bau, gitu. Setelah tahun 2014-15 berjalan, 3 tahun berjalan pelaksanaan pendidikan pondok pesantren, kemudian izin penyelenggaraan panti asuhan itu mulai dikeluarkan tahun 2017-18. Oh, izinnya tadi keluarnya tahun berapa, Pak? 2017-2018 sampai sekarang. 2017 ya. Iya, sampai itu sekarang. Izin terdaftar dan izin penyelenggaraan panti asuhan. Iya. Sebelumnya data sudah masuk di Dinas Sosial,
namun belum ada jawaban saat itu. Namun kita jalan terus. Tidak mengurangi tekad kami untuk mendirikan sebuah lembaga sosial yaitu panti asuhan. Karena saking banyaknya santri saat itu. Oh gitu. Luar biasa banyaknya santri sampai pada hari ini. Iya. Jadi termasuk lama juga nih sampai bisa mendapatkan izin ini dari awal izin. Tadi ini dari tahun berapa tadi 2005. 2005 itu beliau almarhum pertama pendiri panti asuhan itu, beliau itu masih numpang terus masih numpang atau masih mengajar di Pondok Pesantren Hidayatullah saat itu. Kemudian beliau berinisiatif untuk memisahkan diri. Kemudian tahun 2010 beliau memberanikan diri untuk mendirikan Pondok Pesantren sekaligus panti asuhan itu. Panti asuhan ini dari awal namanya sudah Al-Ikhlas. Sudah Al-Ikhlas, tidak pernah berganti sampai saat ini. Tidak pernah berganti. Ada cerita mungkin dari nama ini? Saat itu ketika beliau mengutarakan nama panti asuhan Al-Ikhlas itu, beliau memang sudah ada inisiatif menggunakan nama Al-Ikhlas ini saat melaksanakan pertemuan di Makassar saat itu. Namanya pertemuan diklat kepala sekolah seluruh Sulawesi Tenggara. Nah, pada saat itu beliau berbincang dengan pimpinan wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, mengutarakan inisiatifnya ingin melaksanakan atau mendirikan Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Dia bilang, kenapa menggunakan Al-Ikhlas? Nah, sebentar setelah sampai pada saat terakhir diklat, beliau menyampaikan niat dan hajatnya itu kepada seluruh peserta diklat saat itu dan meminta bantuan untuk kelancaran niatnya itu, dan diberi namalah Pondok Pesantren Al-Ikhlas. Barang siapa yang menyumbang Rp1.000 pun yang penting ikhlas dengan nama Pondok Pesantren Al-Ikhlas atau Panti Asuhan Al-Ikhlas saat itu. Jadi maka dipermanenkan nama Al-Ikhlas itu di Makassar. Di Makassar. Kemudian dibawa ke Kota Bau sampai saat ini. Jadi namanya tadi berawal dari itu tadi ceritanya. Ya, ceritanya. Oke, baik. Ini untuk anggotanya ini, mungkin dari pengajarnya di awal ini jumlahnya pertama itu berapa ini? Kalau dari awal itu banyak pengajar sebenarnya. Sejak tahun 2014, 15 sampai tahun 2019 pengajarnya banyak, kurang lebih 20 orang. Setelah itu seiring berjalannya waktu, karena kita juga bermutasi, kemudian berubah sampai saat ini kan kita itu sudah bukan lagi namanya pondok pesantren, tetapi sudah masuk ke kategori PKPPS, Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah. Jadi PKPPS sekarang. PKPPS ya. Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren. Itu diberikan izin tahun 2019. Tanggal 30 Agustus gitu. Oh ya gitu. Jadi ini berarti sudah sekarang itu pimpinannya itu kurang lebih 15 orang. 15 orang. Itu dari awal kemarin ini, dari waktu pertama berdirinya ini? Enggak, dari berdirinya itu enggak. Dari berdirinya itu banyak, cuman mereka keluar karena di atas nama Al-Ikhlas ini, jadi semua pembina yang ada di dalam pondok pesantren atau panti asuhan Al-Ikhlas ini tidak diberikan gaji, hanya keikhlasan saja orang mengajar. Mungkin salah satu sebabnya juga seperti itu mungkin. Sampai saat ini. Yang bertahan yang lama tinggal saya sendiri di sana, dan akhirnya saya melanjutkanlah program almarhum menjadi pimpinan pondok pesantren sekaligus pimpinan panti asuhan Al-Ikhlas. Seperti itu. Jadi kalau untuk jumlahnya ini, jumlah santrinya ya sampai sampai saat ini 58 orang, karena kita tidak menerima penambahan santri selama 1 tahun pasca kebakaran tahun lalu. Iya, saya sempat juga baca ini ada di media juga, ini katanya sempat kebakaran tahun kemarin ya? Iya, besok Lebaran. Oh gitu. Iya, Lebaran tanggal 22. Kebakaran musibah, sehingga sampai saat ini kita tidak menerima penambahan santri. Yang ada dulu itulah dari tahun kemarin 58 santri itu. Ini untuk
anak santrinya ini usianya ini dari umur berapa ini 3 Pak? tahun 8 bulan sampai usia 17 tahun. 17 tahun ya? Iya. Oh, dari umur 3 tahun. 3 tahun 8 bulan. Itu yang umur 3 tahun 8 bulan itu dulu dibawa umur 4 bulan ke sana. Oh gitu. Masih bayi 4 bulan. Sekarang sudah 3 tahun 8 bulan. 3 tahun 8 Iya. bulan ya sudah masuk ini di pondok pesantren. Iya, sudah masuk pesantren. Di sana itu mereka langsung tinggal atau gimana ini? Tinggal Pak, di asrama modelnya makan. ini? Di asrama Di asrama makan. makan. Oh, jadi untuk anak-anak usia 3 tahun ini tinggal Tinggal di di situ. situ semua. Hanya dipisahkan aja ini ruangan santri kecil dan santri besar. Kemudian putra kecil, putra besar, kemudian putri dan putra. Ya ya. Ya, terus ini kalau untuk model pendidikannya nih Pak di Panti Asuhan Al-Ikhlas ini seperti apa ini yang diterapkan di panti asuhan ini? Tadi saya sudah jelaskan karena kita itu sudah berubah. Yang tadinya pondok pesantren hanya mengajarkan pelajaran agama, kajian kitab. Sekarang kita mengikuti kurikulum karena kita sudah pendidikan kesetaraan pondok pesantren. Itu yang Jadi PKPPS tadi iya, ya. PKPPS. Jadi kita sudah menyelenggarakan kurikulum sama seperti kurikulum madrasah. Ada pelajaran agamanya, ada pelajaran umumnya. Dan ujiannya pun demikian. Kita menyelenggarakan ujian online. Kita numpang bergabung dengan Man Satu Bau-Bau yang biasa memberikan kita akses untuk ujian kesetaraan. Utamanya ANBK, kemudian ujian kesetaraannya untuk penerimaan SKHU santri. Kalau ujian online-nya CBT yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama, kita laksanakan di pondok pesantren kita masing-masing dengan menggunakan media handphone dan laptop. Maka di situ kurikulumnya kita menggunakan kurikulum Merdeka sekarang. Kita mengikuti. Ada juga kita campur dengan kurikulum K13 juga yang revisi sekarang. Sehingga pada saat ini kami menargetkan semua mata pelajaran yang ada di umum itu harus kita tahu juga di pondok pesantren kami itu. Gitu. Tidak hanya terpaku pada pelajaran agama atau kajian. Iya, karena kan biasanya kalau untuk pondok pesantren kan dominannya agama gitu. Oh, jadi ada juga untuk pelajaran umum ya? Ada pelajaran umumnya. Kalau SMA itu kita mengambil jurusan IPS. Oh, IPS. IPS. Untuk SMA. Untuk SMA. Kalau SMP kan tanpa jurusan. Iya, hanya SMA kita itu jurusan IPS. Terus ini Pak untuk alumninya ini sudah berapa? Alumni ini dari tahun 2014 sebenarnya. Dari tahun 2014, cuma 2014, 15, 16 itu kita dulu kan bergabung dengan PKBM. Jadi kita punya ijazah paket, bukan ijazah pondok. Jadi paket A, paket B, paket C. Nah kemudian dulu itu alumni kita itu sebenarnya sudah ratusan orang. Cuman kami tidak terdata karena dulu kita akses pendataan itu lewat PLS tadi, pendidikan luar sekolah. Sehingga kita tidak mengetahui feedback data. Nah sekarang kita punya akses sendiri, emis pondok pesantren. Nah, sehingga alumni kami itu kita hitung dari tahun 2019, 2020 sampai sekarang itu kisaran 115 orang. 115 orang. Waduh, luar biasa. Iya. Termasuk banyak juga ini untuk lulusannya. Alhamdulillah. Kemudian kami tidak pernah juga sosialisasi karena memang tempat kami itu masih sangat kecil. Tapi mudah-mudahan setelah pasca kebakaran ini insya Allah kami juga mohon doanya mudah-mudahan pondok pesantren kami itu bisa terselesaikan bangunannya sehingga kami bisa setara dengan pondok-pondok lain. Oh gitu. Ya. Oke, jadi untuk lulusannya ini ya anak-anak pondok pesantren Al-Ikhlas ini biasanya lanjutnya kemana nih? Berbagai macam. Tahun kemarin ada yang lanjut ke Universitas 19 Kolaka, itu 2 orang mendapatkan beasiswa. Satu kedokteran, satu perikanan. Kemudian di Pala 3 ini kilo 5 ya, kilo 4 stikip ya di situ 2 orang, satu jurusan geografi beasiswa juga, satu jurusan matematika. Di STAI 2 orang juga. Itu karena kita sudah mulai mendata, kita sudah mulai list semua alumni. Karena dulu kan belum ada data kita karena belum ada namanya istilah emis itu. Dulu masih kita satu data dengan Dinas Pendidikan. Sekarang sudah mulai satu pintu, sudah punya data sendiri. Insyaallah jadi kami mulai merilis nama-nama yang akan melanjutkan pendidikannya.
dan itu digratiskan insya Allah. Oh, Kalau gitu ya. misalnya mereka kuliah kemudian tidak mendapatkan beasiswa, insya Allah kami memfasilitasi, Oh, dibantu ya. dibantu insya Allah. Dari segi anggarannya, dari segi pembiayaan kuliahnya, dan segi konsumsinya atau makanan sehari-hari. Ya, ya. Oke, baik. Ya, ini kan tadi pondok pesantren ya atau panti asuhan ini. Iya. Ini biasanya kan yang ditampung ini anak-anak yatim. Betul, piatu. betul. Apakah di sana juga ada penampungan untuk anak yatim? Ada. Di sana itu sebenarnya Bu, notaben anak yatim dan piatu. Semuanya, hampir semuanya notaben yatim piatu. Ada yang yatim, ada yang piatu, ada yatim piatu, dan ada duafa. Duafa ini kita tampung di sana orang yang tidak punya kemampuan sama sekali, baik dari segi ekonomi maupun dari segi pendidikannya. Maka di sana kaum duafa itu mereka kita data berdasarkan umur. Jadi kalau misalnya masuk di sana umurnya 8 tahun berarti dia kelas 2 SD gitu. Yang putus sekolah, kami rekrut di sana insya Allah. Jadi bagi siapa saja yang tidak sekolah, anak-anaknya tinggal aja di sana, insya Allah aman. Makanan ditanggung 3 kali sehari, pakaiannya ditanggung semua, ATK-nya ditanggung. Cuma fasilitas untuk tempat di rumah agak sempit, makanya saya batasi anak-anak yang masuk di sana. Oh iya. Ini kan tadi banyak sekali nih untuk santerinya ini. Kalau untuk bangunannya ini, tempat pengajarnya ini, di sana ada berapa kelas ya? Sebenarnya kita di sana itu kelasnya kita terbatas. Cuman sekarang kita pakai shift. Kalau untuk ruang belajarnya itu hanya 5 kelas. Cuman kita buat shift. Kalau misalnya pagi sampai jam 12 itu untuk SD dengan SMP aja. Nah, kemudian nanti jam 2 sampai jam 4 itu SMA gitu. Nah, kemudian yang berikut karena di sana itu kelas 1 sampai kelas 6, maka kami sistem pelajarannya kelas 1, 2, 3 itu gabung. Karena notabene anak santri di sana itu tidak punya riwayat pendidikan, maka dia harus belajar di awal. Belajar menulis, menghitung, membaca, bergabung 1, 2, 3 berdasarkan klasifikasi umur tadi menentukannya. Gitu. Sehingga bisa kita gunakan 5 ruangan itu untuk belajar. 5 kelas aja. 5 kelas itu. Oke, dimanfaatkan ini. Bisa dimanfaatkan. Oke, baik ini. Ini kan tadi masalah bangunan kelasnya juga ini mungkin masih sangat kurang ya. Kurang. Ini terkait pendanaannya ini, Pak. Nah, ini panti asuhan ini apakah ada bantuan juga dari pihak pemerintah ini? Atau mungkin dari para donasi sosial? Kalau donasi iya, maksudnya dari para sedekawan. Tapi kalau dari pemerintah tidak ada, cuman kami sana itu hanya diberikan bantuan dana bos saja. Oh, dana bos. Oh iya. Dana bos. Oh, jadi anggarannya dari situ ini. Iya, kalau dari pihak pemerintah, kalau dalam bentuk donasi atau ini mungkin 1-2 orang juga sebelum terlalu ini juga. Kalau dalam bentuk misalnya ini untuk bangunan ini misalnya, untuk buat bangunan belum ada. Ya, untuk bangunan maksudnya ini. Tahun 2015 itu dari Kanwil kita dapatkan 1 ruangan kelas, 1 ruangan, sekarang juga akan jadi kantor. Itu sampai setelah itu sampai sekarang nggak ada. Kalau dalam bentuk untuk bangunan, bantuan bangunan atau bantuan ini nggak ada. Kami hanya mengharapkan dari para sedekawan aja yang digerakkan oleh Allah untuk datang ke sana memberikan kami bantuan, sehingga dari dana bantuan ini kami kelola untuk mendirikanlah bangunan-bangunan yang ada sekarang. Makanya kita itu lambat sekali untuk pembangunan, ditambah lagi tidak punya gaji guru, tidak digaji pengasuh yang tidak digaji, hanya berdasarkan gaji dana bos aja. Seperti itu. Ya. Oke, baik Pak. Terus tadi ini terkait untuk anak-anak seperti mungkin anak terlantar ya, anak yang mungkin orang tuanya juga tidak mampu ini untuk menyekolahkannya ini, untuk mensosialisasikannya ini untuk bisa merekrut ini anak-anak ini seperti apa ini? Sebenarnya kami tidak pernah mensosialisasikan, cuman pada saat ada hari-hari libur itu misalnya sudah seperti pasca mendekat hari Lebaran, itu biasanya ada beberapa keluarga yang datang ke panti asuhan
untuk mengambil anak-anak mereka atau keluarga mereka itu untuk berlibur ke kampungnya. Sehingga dengan seperti itu mereka mensosialisasikan masyarakat dari sosialisasikan dari mulut ke mulut. Iya, kalau kami tidak pernah pasang baleho, tidak pernah pasang spanduk. Iya, masih menerima ini. Menerima ini karena kami pikir ini ruangan kami sangat sempit. Belum bisa untuk menampung, apalagi itu pun sekarang ini kita menampung santri itu untuk tidurnya setengah mati dan ruang makanannya kita setengah mati juga. Jadi untuk mensosialisasikan itu tidak pernah, cuman dari mulut ke mulut tadi. Dari mulut ke mulut ya, untuk bisa menyampaikan ke masyarakat. Sampai ke masyarakat. Oke, baik. Ya, terus ini Pak, untuk sejauh ini nih, apakah ada kendala ini dari segi pendidikannya, mungkin dari pengajarnya, atau mungkin dari bidang lainnya ini di panti asuhan ini? Sebenarnya banyak kendala sebenarnya, cuma kita cukup-cukupin aja. Kalau kendala itu sudah ada, karena yang pertama spekulasi pendidikan masing-masing guru tidak sesuai dengan bidangnya, karena kita saling menutupi aja. Misalnya mata pelajaran umum, di sana kebanyakan mata pelajaran agama. Ada 1-2 orang saja pelajaran umum, maksudnya sarjananya sarjana umum, bukan sarjana agama, sehingga kita cukupi aja semua. Yang bisa pernah tidak punya pengalaman mengajar ini, pernah ambillah pelajaran itu, sehingga semua mata pelajaran yang diajarkan bisa terselesaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami terkendala terkait dengan elektronik, misalnya komputer atau apa. Di sana kami terbatas, laptop kami hanya 2 aja, itu pun sudah berapa tahun digunakan, sehingga kami untuk penggunaan media kami mengajarkan kepada santri itu agak sedikit terkendala. Itu yang kedua. Yang ketiga, media pembelajaran. Seperti tadi kita mau, misalnya itu dalam ruangan ini kita mau nampung ruangan, karena di sana itu kan panti asuhan dan pondok pesantren itu digabung, satu ruangan, satu tempat, sehingga dan di sana kan masih banyak anak-anak kecil. Jadi media pembelajaran kami itu tidak mencukupi ketika kami mengajar. Yang kedua, yang berikut itu seperti overhead projector. Kami ingin menampilkan, misalnya mengajarkan, misalnya kalau misalnya kita mengajar santri terkait dengan aplikasi tentang pelajaran, misalnya kalau gambar kapal gimana, tampilkanlah di layar gitu ya. Jadi media-media itu kami kurang sekali. Jadi kami hanya bisa manual aja. Tapi alhamdulillah kita masih punya alumni, kita punya juga hafiz Quran di sana. Alhamdulillah. Hafiz Quran alhamdulillah. Oke. Dan ini hafiz Qurannya sudah berapa orang ini? Sejak tahun 2019 sampai sekarang itu sudah kurang lebih 20 orang. Waduh, luar biasa. Tidak tahu. Ya, cuma kami tidak publikasikan biasanya. Oh gitu, oke, baik. Gitu. Ya, terus tadi dari guru-guru pengajarnya ini Pak, kalau untuk pelajaran umum dari mana ini guru-gurunya ini? Apakah ini gurunya ini ikhlas ini untuk mengajar semua di panti asuhan ini? Iya, ikhlas rata-rata semua ikhlas ini? Ikhlas semua, insya Allah. Jadi guru-gurunya semua ini apakah juga pernah mengajar di sekolah lain? Pernah mengajar sekolah lain, pernah mengajar di ada dalam yang berprofesi sebagai penyuluh agama Islam, ada yang berprofesi sebagai guru di sekolah lain, ada juga yang memang di sana tempat gitu. Oke, baik. Baik, kita jeda dulu ya, kita hadirkan dulu ini lagu religi, dan tentunya kita masih kembali bersama Bapak Krasid, dan nantinya kita juga akan tanya terkait kegiatan panti asuhan Al Ikhlas ini apa saja selama bulan Ramadan ini. Untuk itu terus dengarkan kami dari bawah di 97,8 MHz. Ramadan bersama RRI, harmoni satukan hati.
Oke baik, masih di 97,8 MHz radio kesayangan Anda, RRI Bau-Bau, masih di Mozaik Ramadan. Dan kita buka line telepon ya untuk Anda yang ingin berpartisipasi, ada yang ingin ditanyakan sama Bapak Rasid, silakan saja ini bergabung di line telepon kami atau melalui WhatsApp kami. Oke baik, saat ini kan kita lagi masuk di bulan suci Ramadan ini Pak. Jadi pastinya di berbagai macam pesantren ataupun juga panti asuhan ini ada kegiatan khususnya nih selama bulan suci Ramadan ini. Kalau di panti asuhan Al-Ikhlas ini seperti apa ini? Ada tidak kegiatan khusus? Ada, kita apa namanya istilah Ramadan Mubarak. Ramadan Mubarak. Itu apa saja ini kegiatannya di sana? Jadi kegiatan itu kita yang pertama kita tadabbur Al-Qur'an untuk menyelesaikan hataman selama bulan suci Ramadan. Yang berikut ada juga kita mengadakan lomba-lomba. Lomba-lomba seperti lomba tartil Al-Qur'an, tilawah. Kemudian yang berikut kita adakan juga lomba azan selama bulan suci Ramadan. Kemudian kita juga mengadakan lomba cerdas cermat Islami selama bulan suci Ramadan itu. Jadi kegiatan kita di selama bulan suci Ramadan ini selain pelajaran itu kan aktif sampai saat ini, namun kita kurangi jam pelajarannya, tetap masuk kita belajar. Kemudian yang tadi kegiatan yang lain tadi seperti tadi saya sampaikan bahwa kita adakan kegiatan-kegiatan keagamaan di sana. Selama bulan suci Ramadan ini. Ini dari awal puasa atau mungkin? Dari awal puasa. Jadi selama 1 bulan penuh ini? Selama bulan penuh sampai tanggal 8. Sampai tanggal 8 hari Senin. Senin ya hari Senin. Gitu. Jadi ini yang ikut semua anak pesantren. Anak pesantren. Ada juga yang kita utus karena ada juga pelaksanaan festival Ramadan yang diadakan di Masjid Al Mujahidin. Itu kita ikutkan lomba 5 orang. Lomba hafalan juz 30 dengan hafalan surah-surah pendek. Ya, alhamdulillah kita mendapatkan juara 3 se-Kota Bau-Bau. Kemudian yang hafalan juz 30 tadi juara 3 juga. Oh gitu, jadi ini untuk anak-anak santrinya ini pernah juga ya untuk mengikuti kegiatan di luar ini, di luar panti. Jadi sebelum bulan Ramadan ini sudah pernah ini sebelumnya? Sudah. Mungkin yang diadakan juga dari pihak pemerintah ataupun juga dari masyarakat ini pernah mengikuti. Ada nggak kegiatan besar ini yang pernah diikuti selama ini? Tahun 2016 itu di kegiatan diadakan di Islamic Center saat itu. Kegiatan MTQ ya. Oh, MTQ. Hafalan satu juz. Kemudian yang kedua festival santri Kota Bau-Bau yang diadakan di Kementerian Agama Kota Bau-Bau. Seluruh sekolah. Ya, itu dapat juara 3. Juara 3 juga. Putra putri. Kalau di NTGI di sini juara 1 dulu. Di mana? Putri di Islamic Center. Di Islamic Center. Iya. Waduh, luar biasa. Ternyata anak buahnya semua luar biasa. Sudah, cuma mungkin banyak yang tidak tahu ini. Banyak tidak tahu. Banyak yang tidak masih dirahasiakan atau gimana? Dirahasiakan, tidak disosialisasikan. Oke, baik Pak. Ini Pak ada yang juga gabung ya melalui WhatsApp kita ini. Saya coba bacakan juga dengan pertanyaan ini. Apakah di panti asuhan ini ada pelajaran ekstrakurikuler? Selain pelajaran utama, apakah juga ada pelatihan kewirausahaan di sana ini Pak? Sampai saat ini nggak ada pelatihan kewirausahaan karena kami tidak punya lokasi. Iya, tidak punya lokasi. Ingin sekali kami ada menambah kewirausahaan. Yang saya impikan itu adalah ingin mengajarkan jahit. Seni jahit. Ingin sekali. Cuman kami tidak punya lokasi, gedungnya nggak ada. Karena kita itu lebih sempit lokasinya. Saya ingin sekali ada kewirausahaannya itu santri. Sampai-sampai dari pihak pemerintah, Departemen Agama, provinsi maupun kota itu menawarkan anggaran untuk membuat proposal untuk itu tadi kewirausahaan tadi. Iya, tapi karena ada lokasi. Ada lokasi untuk
Kemudian dari pihak BLKI juga dulu pernah juga masuk untuk memberikan bantuan. Namun itu lagi-lagi tadi kami tidak punya lokasi untuk menampung. Iya. Ingin sekali itu, ingin sekali. Oh, jadi itu rencana besar juga ini. Ya, rencana besar. Saya inginnya seperti itu. Jadi di samping Al-Quran, saya ingin juga mereka itu mengetahui keterampilan-keterampilan yang ada di luar sana. Iya. Dan di sana itu menonjolnya ke jahit karena ada pembina di sana, dia membuka jahit dan ada santri juga belajar untuk menjahit. Oh, jadi busana-busana muslim apa saja. Kalau anak yang mau ingin menjahit pakaian ada juga di sana. Iya, oke, baik. Iya. Ya, terus ini ada juga yang bertanya ini, Pak, kenapa membuat proposal untuk meminta hibah lahan dari Pemkot? Apa ya? Yang pertama kami malu membuat proposal untuk hibah karena pernah kita dihibahkan tanah tapi diambil kembali orang punya tanah. Waduh. Berarti ini kurang ikhlas ini namanya ini. Tahun 2019. Oh gitu ya. Itu Pernah ada kasus ternyata. Tragedi yang sangat yang sampai saat ini saya masih mengingat tragedi itu karena kami sudah menjalani proses pembelajaran selama 2 tahun 7 bulan. Itu bangunannya itu sudah full, memang luas 60 kali 100. Bangunan sudah permanen Bu semua selama 2 tahun berjalan. Bangunan jadi itu di lahan itu sudah dibangun? Sudah dibangun semua. Perumahan pembina, kemudian masjid sudah terbangun, kemudian ruang-ruang kelas sudah terbangun, pagarnya sudah oke. Dan itu luar biasa, sudah betul-betul. Itu dulu saya berpikir begini karena inilah menjadikan salah satu pondok yang akan kita kembangkan bersama saat itu, dan banyak pemerintah yang datang untuk memberikan support kita pada saat itu. Tapi setelah berjalannya waktu, tiba-tiba orang yang punya tanah diambil kembali yang dihibahkan, sehingga punya trauma tersendiri. Gitu. Oke, baik, ini karena waktu juga ini Pak yang membatasi kita. Mungkin terakhir ya, apa ini Pak, harapan Bapak ini ke depannya untuk bisa memajukan ini Panti Asuhan Al-Ikhlas ini? Sebelum saya memberikan harapan, lebih dahulu saya memberikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait, utamanya kepada Kementerian Agama Kota Bau-Bau yang mana telah memberikan support kepada kami berupa motivasi, berupa anggaran, sehingga pada saat ini kami masih bisa bertahan di pondok pesantren kami, masih bisa bertahan, masih bisa dikenal, masih bisa kami menjalankan aktivitas pembelajaran sebagaimana biasa. Kemudian pihak-pihak terkait juga seperti para sedekawan, para dermawan, terima kasih banyak telah memberikan kami donasi, memberikan kami bantuan, sehingga anak-anak santri kami sampai saat ini masih menjalankan aktivitas sebagaimana biasa. Kemudian harapan kami adalah kami menginginkan support, dukungan yang begitu tinggi terhadap khususnya para masyarakat Kota Bau-Bau agar pondok pesantren kami dan panti asuhan kami di sana bisa berjalan sesuai dengan harapan masyarakat Kota Bau-Bau. Utamanya kita memuluskan apa yang menjadi niat dan hajat para anak-anak, menjadi cita-cita mereka bisa terwujud dengan adanya support atau motivasi atau bantuan kepada kami. Mudah-mudahan semua apa yang diharapkan kepada kami ini bisa kami jalankan dengan sebaik-baiknya. Utamanya para santri, mereka bisa sukseslah ke depannya, insyaallah. Oke, baik. Untuk panti asuhan ini berlokasi di mana ini Pak? Di Jalan Pahlawan kilometer 14, Kelurahan Kaisabu Baru, di samping Barugah Kaisabu Baru, tepatnya di belakang Masjid Al-Yusran, berhadapan dengan gereja Kasamea. Satu-satunya gereja di sana. Oke. Jadi buat teman-teman yang ingin, mungkin ada yang ingin membantu atau apa, mungkin bisa langsung ke lokasinya saja ini.
Oke baik, terima kasih nih Pak sudah meluangkan waktunya ini Alhamdulillah. untuk datang di studio RRI Bau-Bau. Semoga Bapak Rasid selalu sehat ini Amin, dan amin, selalu amin, dimudahkan amin. juga ini dalam niat Amin, amin, baiknya amin. nih untuk mengasuh anak-anaknya ini Amin, untuk bisa insyaallah. menjadi generasi yang lebih baik ke depannya ini. Amin. Oke baik, baik pendengar demikian sudah Mozaik Ramadan edisi hari ini. Saya ingatkan kembali ya jangan lewatkan selama bulan suci Ramadan ini kita punya acara khusus Ramadan setiap hari pada pukul 4 sore. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.